Kinasim selaku narasumber pada webinar kali ini, yang saya hormati juga sponsor webinar dari pihak Interbat, serta yang terhormat Bapak Ibu webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber, dari yang sangat senior, yang luar biasa, meski kita harus melakukannya secara online. Ya, semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, acara ini merupakan acara lanjutan dari serangkaian webinar yang telah diselenggarakan oleh Rumah Sakit Permata Pamulang, dan alhamdulillah webinar kali ini sudah yang ketujuh, ya, webinar series ketujuh. Dan pada webinar kali ini kita akan mengusung topik mengenai sakit mah yang berkepanjangan, dan ini biasanya sangat populer di masyarakat ya, dan biasanya hampir semua kita pernah merasakan sakit mah. Dan ini berhubungan apabila sakit mahnya ini kok bisa berkepanjangan, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, berikut saya akan membacakan ya susunan acara dan tata tertib dan informasi ya. Yang pertama adalah kita ada pembukaan, kemudian nanti kita akan pemutaran video company profile dari RS Permata Pamulang. Selanjutnya sambutan dari Direktur Rumah Sakit Permata Pamulang, lalu presentasi dari Dr. Mujadid, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik Kinasim. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Dan pada sesi tanya jawab, kami mohon Bapak Ibu bila ingin bertanya bisa menulis di kolom chat ya. Oke. Dan terakhir adalah kita ada hiburan ya, sedikit hadiah gitu ya, hadiah bagi Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya dan sudah mengikuti sampai dengan akhir acara. Baik, sebelumnya mari untuk mempersingkat waktu ya, mari kita buka acara webinar kali ini dengan sama-sama membaca doa masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya adalah pemutaran video company profile dari RS Permata Pamulang. Silakan panitia bisa menampilkan. Sebagai Direktur PT Amanah Husada Pamulang bersama Direksi Rumah Sakit Permata Pamulang mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sejak 7 tahun yang lalu menjadi pelanggan rumah sakit.
baru saja ditampilkan video dari company profile dari RS Permata Pamulang. Baik, selanjutnya kami mohon pada Direktur untuk memberikan sepatah dua kata sambutan, Dok. Dr. Herli, silakan, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pagi ini Rumah Sakit Permata Pamulang melaksanakan webinar seri ke-7. Memang dalam rangkaian kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga memperkenalkan para dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Permata Pamulang. Pagi hari ini, alhamdulillah Dr. Mujadid, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatis Vinasim. Dr. Mujadid juga praktek di Rumah Sakit Permata Pamulang. Bisa nanti peserta webinar melihat jadwal praktek Dr. Mujadid di webinar di web kami maupun di Facebook maupun di Instagram kami Rumah Sakit Permata Pamulang. Dan juga Dr. Mujadid juga sebagai Wakil Ketua Komite Medis Rumah Sakit Permata Pamulang. Hari ini insya Allah Dr. Mujadid akan menyampaikan mengenai topik penyakit mah berkepanjangan. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada peserta webinar dan sebagai satu tugas dari Rumah Sakit Permata Pamulang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyakit-penyakit yang ada di masyarakat saat ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar ini terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Dan bagi yang akan melaksanakan ibadah puasa, ini juga merupakan pencerahan untuk kita mempersiapkan diri untuk yang menderita mah berkepanjangan, apa yang harus kita siapkan. Itu saja dari saya selaku Direktur Rumah Sakit Permata Pamulang. Terima kasih waktunya untuk para peserta webinar yang mengikuti hari ini. Saya tutup atau saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Herli sudah membuka acara webinar kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari Dr. Mujadid, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatis Vinasim. Sekaligus nanti ada dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Namun sebelum itu, saya ada beberapa informasi, ada pengumuman menarik untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu kami menyediakan voucher pulsa senilai 300.000 untuk 3 orang pemenang yang akan kami undi di akhir acara nanti. Ya, jadi mohon Bapak Ibu tetap mengikuti acara ini sampai dengan akhir. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, baik. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Mujadid. Ya, jadi beliau Dr. Mujadid, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatis Vinasim, merupakan konsultan psikosomatik penyakit dalam, staf senior, divisi psikosomatik, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI, RSCM. Kemudian beliau juga ada di Rumah Sakit Permata Pamulang. Beliau aktif organisasi sebagai anggota IDI, kemudian anggota PAPDI, ketua bidang SP2 KIPD, Kolegium Ilmu Penyakit Dalam, Ketua Perhimpunan Kedokteran Psikosomatik Indonesia, PKPI, kemudian anggota ACPM, Asian College of Psychosomatic Medicine, dan anggota ICPM, International College of Psychosomatic Medicine. Ya. Baik, kepada Dr. Mujadid, ya Dok, izin ya, waktu dan tepat saya persilahkan Dok. Baik, terima kasih Dr. Salas sebagai pemandu. Terima kasih juga pada Dr. Herli yang sudah membuka acara webinar ini. Izin share screen dulu barangkali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita akan berbagi, ya, kita akan share,
kita melakukan diskusi barangkali nanti untuk satu kasus yang sangat-sangat menarik ya. Tadi Dokter Salas sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang nggak pernah mengalami sakit mah ya. Semuanya pernah mengalami, apalagi mereka-mereka yang sangat sibuk misalnya ya, atau sangat tidak teratur pola hidupnya itu sering sekali mengeluh keluhan ini. Yang menariknya adalah apabila sakit mah itu kemudian berkepanjangan. Nah ini barangkali yang akan kita bahas sekarang. Ada apa kiranya dengan mah ini gitu ya. Nah saya ingin koreksi sedikit Dokter Salas, ini webinar awam ya, tapi saya ingin koreksi. Sebetulnya webinarnya adalah webinar ilmiah, tapi disampaikan secara sederhana untuk orang yang non medis berangkatnya ya. Jadi webinarnya memang webinar ilmiah nih, bukan webinar awam ya. Jadi supaya yang menarik pada kasus-kasus MAH adalah kasus MAH ini adalah kasus yang paling banyak ditemukan dalam praktek sehari-hari. Barangkali sekitar 40-50% para dokter umum akan menerima pasien-pasiennya dengan keluhan MAH ini. Ya, kemudian di masyarakat juga ya, keluhan MAH itu banyak sekali kita temukan, dan yang menarik adalah seringnya sakit MAH ini berulang-ulang dan berkepanjangan. Nah, ada apakah gerangan dengan MAH ini? Jadi ada apa bukan apa adanya ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik di pagi hari ini barangkali Bapak Ibu bisa kita berikan suatu pencerahan ya kenapa terjadi seperti itu ya. Nah, saya akan mulai dengan satu kasus ya biar gampang aja. Nah, ini adalah seorang wanita setengah baya, kebetulan pekerjaannya katakanlah pilot ya. Nah, pasien ini betul-betul terjadi sebetulnya datang dengan keluhan sakit perut yang sakit melilit, perih ya, tidak tertahankan, rasa panas, mual ya. Kemudian selain keluhan-keluhan itu kalau sudah terasa sakit, mual, langsung kepalanya sakit ya, kepalanya sakit, dadanya berdebar-debar, kemudian berkeringat sampai lemes. Nah, kenapa sampai terjadi demikian? Nah, pada pasien ini kemudian karena sakitnya sering sekali datang ke UGD. Ya. Sering sekali datang ke UGD dan sering bolak-balik ke beberapa dokter, tetapi tidak mendapatkan kesembuhan yang berarti. Nah, kembali lagi pertanyaannya ada apa, gitu ya. Nah, bahkan pasien ini sudah membawa beberapa obat yang diberikan oleh dokter sampai kalau di bawah itu disampaikan kita sampai 1 kantong ya. Nah, itu khas bagi orang-orang dengan sakit MAH yang berulang-ulang. Nah, pasien ini mulai sakit MAH memberat setelah 1 tahun yang lalu suami dan anaknya meninggal karena COVID. Nah, ini diingat-ingat ya, jadi ada runtutan-runtutan keluhan yang kemudian disampaikan ke pasien. Nah, kenapa dia menjadi tidak sembuh-sembuh? Barangkali ada sesuatu yang harus kita eksplor. Ya. Nah, kemudian pasien yang kedua, ya, ini salah seorang karyawan di perusahaan swasta besar, ya, yang selalu mengeluh perutnya kembung, kemudian sendawa terus, ya, makan cepat kenyang, ya, kadang-kadang rasa asam di tenggorokan. Ya. Begitu pula pasien ini adalah pasien yang bolak-balik ke dokter, bahkan sudah 2 kali di endoskopi, hasilnya normal, tidak ada apa-apa. Pasien adalah seorang karyawan yang kesehariannya selalu dikejar target. Jadi kalau sudah akhir bulan mulai sakit perutnya datang. Ya. Dan merasa bahwa di dalam pekerjaannya selalu tertekan. Sama seperti pasien yang pertama, dia juga kadang-kadang sampai harus ke UGD mengeluhkan sakitnya, tapi kembali lagi keluhan-keluhannya tidak pernah hilang. Ya. Jadi ada 2 keluhan-keluhan ekstrim di dalam sakit MAH ini. Yang satu tadi ya sakit banget, yang kedua adalah kembung banget, ya, makan tidak masuk, cepat sekali merasa kenyang, dan orang-orang sini nyebutnya nyesek, ya, bukan sesek, nyesek itu artinya di perut yang kurang enak ya. Nah,
Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ingin melakukan pencerahan sedikit ya. Jadi kalau kita bilang sakit mah, apalagi yang berkepanjangan, itu dalam bahasa kedokterannya kita sebut sebagai dispepsia yang fungsional. Dispepsia fungsional nanti kita terangkan belakangan. Jadi nanti di belakang kalau disebut dispepsia itu artinya kita sedang menceritakan tentang sakit mah. Nah, dispepsia fungsional yang banyak sekali dikeluhkan oleh para pasien itu ternyata sangat berkaitan dengan adanya gangguan psikosomatik. Ya, jadi ada beberapa istilah di sini, mudah-mudahan istilah ini familiar untuk ibu dan bapak ya. Jadi gangguan psikosomatik itu gangguan yang sebenarnya sumbernya adalah pikiran, ya, tetapi manifestasi keluhannya adalah di badan. Dan itu yang banyak sekali dikeluhkan, sementara pasiennya tidak begitu ngeh, atau dibalik pasiennya tidak mendapat keterangan-keterangan yang benar, sehingga pasien kemudian berkelana kemana-mana mencari pertolongan tetapi tidak ada kesembuhan. Kenapa sakit mah ini sampai berkepanjangan? Kenapa dispepsia fungsional itu terjadi dan kenapa gangguan psikosomatiknya muncul pada pasien-pasien yang seperti ini? Itu dikarenakan karena adanya istilah kita itu poros otak perut. Jadi adanya poros dari otak ke perut, sebaliknya dari perut ke otak. Nah, jalur perut, otak, dan otak perut ini sebagai suatu dasar kelainan daripada gangguan sakit mah yang berkepanjangan sebetulnya. Kita sebut kelainan ini sebagai brain gut axis. Ya. Brain gut axis adalah poros otak perut. Nah, bagaimana terjadinya? Nanti kita akan mencoba menjelaskan supaya Bapak dan Ibu sedikit terbuka tentang sakit mah ini. Ya. Sakit mah atau dispepsia itu sudah lama dipelajari sebagai model dari gangguan psikosomatik. Nah, keluhan-keluhannya yang umum adalah setidaknya ada 10 keluhan Bapak Ibu, yaitu sakit perut, misalnya nyeri ulu hati, perih dan rasa terbakar di ulu hati, misalnya mual, muntah, kembung, nah itu hal-hal atau keluhan-keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien, rasa penuh seperti pasien yang tadi disampaikan, ya cepat kenyang, perut berbunyi-bunyi, ya, keroncongan atau dangdutan, ya bersendawa terus, ya asam di mulut, ya dan ya oleh karena sakit mah itu merupakan model dari gangguan psikosomatik sebenarnya, maka selalu saja sakit mah itu ditambah dengan gejala lain yang bermacam-macam. Nah, coba kita lihat ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan karena ini sering sekali terjadi pada pasien-pasien yang datang ke kami ya atau datang kepada sejawat-sejawat lain. Ya, datang ke sejawat-sejawat lain seperti perut yang perih seperti diiris-iris. Ya, seperti pasien yang pertama tadi. Nyeri ulu hati panas seperti terbakar. Nah, itu hal-hal yang biasa-biasa ya. Nanti semakin lama makin kelihatan di sini bagaimana orang dengan sakit mah berkepanjangan mengeluh. Perut seperti diaduk-aduk atau sampai seperti loncat-loncat. Nah, ini kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat pasien yang disampaikan dan betul-betul mereka nyebut seperti itu. Ya. Rasa begah dan nyesek. Nyesek itu bukan sesek. Kalau sesek biasanya bersumber pada paru atau jantung ya. Tapi ini jelas-jelas nyebutnya kalau orang Betawi adalah nyesek. Nyesek itu rasa tidak nyaman di perut, rasa mengganjal di perut biasanya mereka nyebut nyesek. Bahkan ya serta-merta pasien-pasien itu kadang-kadang saya sengaja dikuningin ini karena nanti akan terjemahannya akan menjadi beda ya. Dan berbeda, dan ini adalah persepsi orang-orang yang salah sebetulnya. Saya punya GERD, dok, saya ini punya GERD. Nah, sebetulnya GERD itu apa? Mereka juga sebetulnya tidak paham betul ya. Nah, mulut terasa asam atau pahit. Lalu ada yang lain nih, kalau perut itu mulai terasa langsung naik ke kepala, ya, bukan naik ke pohon kelapa ya. Sakit perut mulai terasa langsung naik ke kepala dan seperti mau pingsan. Nah, ini makin jelas-jelas ya bahwa ada sesuatu yang harus kita nilai. Perut sakit terasa berdebar-debar, terus sakit, terus berdebar-debar, terus rasanya lemas, tidak berdaya. Nah, ini pasien-pasien yang seperti ini yang kemudian berulang kali bolak-balik ke UGD. Sering juga pasien menyampaikan ke kita, "Mah, saya kumat, dok, terutama kalau banyak pekerjaan atau ada stres." Nah, ini mulai semuanya terbuka nih ya, semuanya terbuka kaitan antara tadi yang disampaikan dengan brain gut axis tadi ya.
Kemudian saya udah berobat kemana-mana dok, ke beberapa dokter sampai seluruh Jakarta, ya. Obatnya berganti-ganti. Nih obatnya ada sampai satu keranjang, tapi belum sembuh juga. Nah, inilah yang pasien-pasien yang memang memerlukan pertolongan yang baik, ya, pertolongan yang benar tentunya, yang tepat, ya, sehingga nanti tidak merana pasiennya, ya. Sakit perut, sering kumat, sampai saya sering bolak-balik ke UGD sudah disebutkan tadi. Lalu kadang-kadang ada beberapa pasien atau banyak pasien yang salah memahami tentang sakit perut. Kadang-kadang pasiennya menyebut bahwa saya tipes dok, tipes saya kumat dok. Nah, gitu. Padahal yang disebut tipes itu tentu akan berbeda kalau dalam bidang kedokteran. Yang disebut dengan demam tifoid itu tidak sama dengan MAH biasa. Itu akan suatu penyakit yang berbeda. Sama juga seperti tadi yang mengatakan GERD dengan sakit MAH yang berkepanjangan itu nanti ada sedikit berbeda karena ada kriteria yang tertentu yang harus memenuhi syarat untuk GERD. Tapi kalau yang tadi disebutkan ini kebanyakan yang di sini itu adalah penyakit-penyakit yang atau keluhan-keluhan yang mengarah kepada penyakit yang berkepanjangan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, mari kita coba untuk menggali lebih baik ya tentang sakit MAH atau tentang dispepsia itu. Di depan sudah saya sebutkan bahwa sakit MAH atau dispepsia itu sering timbal balik atau berhubungan timbal balik dengan gangguan psikosomatik seperti misalnya kecemasan, seperti misalnya depresi. Kenapa begitu? Ya sudah jelas bahwa sakit MAH yang berkepanjangan, ya, yang membosankan, menimbulkan rasa ketegangan pada pasien, ya, baik itu menjadi kesel atau menjadi takut akan adanya penyakit yang lebih berat. Nah, menjadi gangguan psikosomatik. Selanjutnya, gangguan psikosomatik yang diderita oleh pasien, misalnya saja kecemasan yang berlebihan, depresi yang berat, misalnya, atau depresi yang sedang berat. Nah, kemudian juga akan mengeluh. Ya, akan mengeluhkan gejala-gejala sakit MAH. Nah, ini tadi sudah disebutkan, proses ini adalah proses yang terjadi oleh karena adanya mekanisme hubungan pikiran dengan perut. Jadi jangan kira bahwa perut itu berdiri sendiri, tetapi tentu harus memahami bahwa perut itu ada yang mengatur. Yang mengaturnya adalah brain. Jadi di dalam otak, itu ada beberapa sistem saraf yang bekerjanya otomatis, yang sulit dikendalikan oleh pikiran secara normal, yang menimbulkan ketegangan-ketegangan, akhirnya fungsi perutnya menjadi terganggu. Ya, nah itulah sebabnya maka pada pasien-pasien sakit MAH yang seperti ini, saya harus menyampaikan secara baik bahwa penting sekali pendekatan atau pengobatan secara paripurna atau secara holistik, ya. Jadi pendekatan psikosomatik namanya. Kita tahu ibu-ibu bahwa pasien psikosomatik itu tidak fatal. Pasien sakit MAH itu tidak fatal, tidak membawa kematian. Tetapi kenyataannya memang perlu mendapatkan perawatan dan yang serius karena sangat-sangat mengganggu tentunya. Jadi sebetulnya antara gangguan psikosomatik dengan sakit MAH atau dispepsia itu selalu bertumpang tindih. Jadi ada gejala sakit MAH dan ada gejala-gejala psikosomatiknya. Ada gejala-gejala psikosomatiknya yang menonjolkan gejala-gejala fisik sebagai gejala MAH. Nah, begitu. Jadi ini mungkin agak lebih dipahami. Jadi gejala yang tumpang tindih inilah yang mungkin agak sulit disembuhkan atau sulit mendapatkan kesembuhan pasien apabila pasiennya atau orangnya tidak mendapatkan pengobatan yang tepat artinya. Ini sekedar untuk menambah wawasan para ibu bapak sekalian. Kalau para atau sejawat yang mengikuti webinar ini tentu akan sangat memahami ya bahwa dispepsia itu ada dua kelompok dispepsia, dua golongan yang namanya dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Apa yang disebut dispepsia fungsional? Dispepsia fungsional atau sakit MAH yang berkepanjangan itu adalah sakit yang disebabkan karena adanya gangguan fungsi lambung. Sekali lagi disampaikan bahwa dispepsia fungsional itu gangguan fungsi lambung. Dalam bahasa Inggris sebetulnya kita lebih mudah menyebutkan adalah disorder, jadi bukan disease, ya. Kalau disorder itu sangat berbeda dengan disease. Contohnya misalnya sakit MAH berkepanjangan yang kita sedang bicarakan
pagi hari ini. Tetapi sebaliknya ada dispepsia yang penyebabnya ada organik, namanya dispepsia organik, yaitu gejala-gejala dispepsia yang pada orang itu ditemukan kelainan lambungnya, ada patologinya, ada kelainannya, ada barangnya yang rusak. Contohnya misalnya ditemukan adanya tukak lambung. Nah, adanya tukak lambung dengan gangguan yang fungsional itu sangat berbeda. Karena tukak lambung ini dalam kelompok kita, di dalam kedokteran nyebutnya disease. Itu penyakit jelas ya. Nanti gejalanya akan sangat berbeda. Nah, di belakang nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa ada perbedaan yang mencolok antara gangguan fungsional atau sakit lambung yang berkepanjangan tadi dengan tukak lambung. Nah, kenapa bisa terjadi gangguan seperti tadi? Nah, gangguan-gangguan yang seperti tadi itu, yang terutama yang fungsional, itu terjadi karena adanya beberapa faktor yang berinteraksi. Jadi adanya interaksi-interaksi yang kompleks yang tentu saja hal ini amat sangat menyulitkan pengobatan sebenarnya memang. Jadi tidak heran untuk kami di bidang psikosomatik itu agak sulit mengobatinya. Karena kita tahu bahwa persoalannya itu tidak sederhana ya. Tidak sederhana tapi juga bisa dibuat sederhana kalau kemudian dipahamkan. Terjadi perubahan mikroba kuman dalam usus. Nah, kita tahu bahwa beberapa kuman di dalam usus itu membantu pencernaan, kemudian membantu kelangsungannya sistem pencernaan. Tapi kalau ada perubahan, biasanya juga terjadi gangguan sehingga muncul gejala-gejala. Yang paling penting lagi adalah gangguan fungsi imun di dalam dinding lambung atau di dalam lambung. Jadi imunitasnya yang berkurang. Nah, yang dikuningin ini para ibu dan bapak sekalian, ini yang paling penting untuk menjelaskan bagaimana terjadinya gangguan lambung yang terus berkepanjangan itu. Ya, jadi karena adanya sensitivitas yang berlebihan pada lambung. Nah, sensitivitas yang berlebihan itu sebetulnya berkaitan juga dengan adanya perintah yang salah dari sistem saraf pusat yang saya sebutkan tadi secara otomatis tadi ya. Kalau keren dalam bahasa kedokteran itu terjadi gangguan vegetatif imbalance namanya ya. Gangguan sistem saraf otonom yang vegetatif yang tidak bisa dikendalikan secara sadar. Itu muncul dengan sendirinya di bawah alam sadar. Nah, sebetulnya yang dua ini bisa menimbulkan yang di atas tadi, juga menimbulkan yang di bawahnya, yaitu gangguan pergerakan lambung. Nah, interaksi-interaksi inilah yang kemudian terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan lambung, sehingga memang memungkinkan menjadi berkepanjangan keluhan-keluhannya. Begitu barangkali ibu-ibu. Kita lanjut ya. Ini bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang kebetulan non-medik atau katakanlah di bidang awam. Ini gambar nggak usah dilihat semuanya, tapi hanya sedikit saja yang saya ingin anukan. Nah, ini ada stres ya, ada stres yang kemudian diterima oleh otak. Nah, stres yang diterima oleh otak itu kemudian diolah. Nah, diolah di dalam pikirannya, tapi kebanyakan para pasien-pasien itu tidak selalu mengolahnya itu dengan benar. Jadi kadang-kadang olahannya itu salah. Nah, karena olahan salah, maka ke bawahnya perintahnya ke dalam usus menjadi salah. Sehingga terjadi gangguan pergerakan usus, terjadi gangguan imunitas usus, terjadi perubahan dalam sekresi mukosa dan sebagainya. Nah, proses inilah yang secara ilmiah bisa diterangkan kenapa orang-orang sakit mah itu menjadi keluhannya berkepanjangan, gitu ya. Nah, berikutnya barangkali ini yang paling penting untuk Bapak dan Ibu paham. Jadi terjadi suatu loop, suatu lingkaran setan barangkali antara proses di otak dengan proses di perut. Ya, proses di otak dan proses di perut secara terus-menerus berlangsung itu menimbulkan suatu keadaan panik. Umumnya begitu. Contoh misalnya adanya suatu perasaan takut yang berlebihan atau rausa, penyakaan panik, itu menimbulkan gangguan perut yang tidak benar. Ya, gangguan perut yang seperti tadi menimbulkan gejala-gejala perut. Lalu juga kalau ada gangguan di perut, misalnya saja adanya makanan yang tidak benar, adanya zat kimia, obat-obatan yang merangsang lambung, juga menjadi distres gangguan perutnya. Diterima oleh otak. Nah, otaknya itu menerjemahkannya harus betul.
Kalau menerjemahkannya tidak betul, maka terus berkeliling begitu, sehingga sakit mahnya tentu tidak akan sembuh-sembuh. Nah, itulah nanti di dalam cara mengobatinya harus diputus rangkaian ini, ya. Lingkaran ini harus putus, ya, supaya nanti mendapatkan kesembuhan yang lebih baik pada pengobatannya. Nah, ini adalah satu adagium yang baik, ya, yang secara awam ini bisa dipahami, ya. Jadi perut itu sebetulnya adalah cermin daripada emosi kita. Perut, ya, adalah cermin dari emosi, dan perut juga merupakan suatu mini brain, ya, suatu otak kecil, ya, yang merupakan otak kecil yang bisa memerintahkan ususnya sendiri menjadi salah, gitu, ya. Nah, ini adalah dasar untuk mengobati pasien-pasien yang mengalami gangguan gangguan mah yang berkepanjangan. Saya sering menyampaikan kepada pasien atau mengajari kepada pasien, pola ini untuk mudah dimengerti adalah seperti ini. Jadi, Bapak Ibu, saya bilang ke pasien, kalau otaknya happy, maka perut itu happy. Karena cermin tadi, ya. Kalau otaknya ruwet, maka perut jadi ruwet. Oleh karena itu, ini pelajaran yang paling baik. Mudah-mudahan dibawa ke rumah ini sebagai misi dari penjelasan saya. Maka saya mengatakan kepada pasien, kalau ingin happy di perut, maka harus happy di otak. Nah, artinya apa? Artinya kalau perutnya ingin baik, ya kita harus gembira, harus senang, harus tidak cemas, harus tidak depresi, harus tidak ruwet, nah begitu, ya. Nah, itulah pokok daripada penjelasan mah yang berkepanjangan, sehingga dapatlah barangkali oleh-oleh ini dibawa oleh Bapak, kalau sama Ibu, kalau ingin baik perut, maka harus baik di otak. Selanjutnya kita akan belajar lebih dalam, ya. Bagaimana kejadian di populasi umum mah yang berkepanjangan itu? Kira-kira 40%, ya, dari populasi umum itu. Jadi kalau ada 10 orang atau 100 orang yang mengikuti webinar, sebetulnya ada 40% itu sudah sakit mah itu, ya. Di klinik gastroenterologi biasanya lebih tinggi, sampai 60%. Di klinik psikosomatik kira-kira 40-50%. Nah, yang paling penting diperhatikan atau penting dipahami adalah bahwa dispepsia fungsional atau gangguan mah yang berkepanjangan itu sering disertai adanya kecemasan, sering disertai adanya depresi, bahkan angkanya sangat besar. Jadi kalau misalnya para dokter menemukan orang sakit mah, dalam pikirannya situ harus sudah berpikir bahwa 80% dari mereka yang sakit mah itu pasti mengalami ansietas, pasti mengalami depresi. Nah, inilah sebabnya maka pengobatannya tentu harus paripurna seperti yang disebutkan tadi ke depan. Kita bandingkan sekarang. Ini data-data ini penting, sulit untuk dibaca. Saya kira para ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mudah menerimanya. Di Amerika Serikat, ya, prevalensi dispepsia fungsional itu sekitar 30%, bahkan mungkin di kita lebih, ya, 30%. Tapi kalau kita bandingkan dengan kejadian diabetes, kejadian asma, kejadian penyakit jantung, kejadian hipertensi, ini masih lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang datang ke dokter dengan dispepsia fungsional. Nah, oleh karena itu pada umumnya dokter yang berpraktek itu, yang berpraktek dipenuhi oleh orang-orang yang sakit mah, gitu, ya, kira-kira terjemahannya seperti itu. Ya, karena kenyataannya dari penelitian, sakit yang benar-benar sakit yang lain itu kecil jumlahnya, ya. Nah, ini dengan perjalanan klinisnya. Ya, tadi sudah disebut 40% dari pasien-pasien yang datang ke pelayanan umum itu biasanya sakit mah, sisanya sakit yang lain, ya. Nah, perjalanan klinisnya ini yang paling penting dimengerti. Bahwa selama follow up 5 tahun, ya, kalau pasien-pasien sakit mah itu kemudian di follow up, ya, terus diikut terus, walaupun dia itu terus berobat, walaupun dia itu terus mengkonsumsi obat-obatan yang guntak-ganti, tapi tetap aja 50% itu menetap, ya. Jadi yang akan sembuh kira-kira 50%-nya. Setelah 5 tahun ini udah cukup lama, ya, 5 tahun itu. Tetapi kebetulan tapi sebetulnya ini juga tidak baik, ya. Tidak ada bukti bahwa dispepsia itu menurunkan harapan hidup. Artinya dispepsia sebagaimana besarnya pun sebetulnya yang fungsional, ya, itu
harapan hidupnya tetap aja panjang. Jadi artinya hidup dengan keluhan-keluhan ya. Hidup dengan keluhan-keluhan tentu tidak nyaman. Artinya hidupnya pasien-pasien yang demikian itu kualitasnya menurun. Jadi penyakit gangguan MAH itu menurunkan kualitas hidup dan tentunya tidak juga baik ya keluhan ini karena dapat berdampak buruk kepada status sosial ekonomi. Dia minum obat terus, dia mengeluarkan biaya terus, dia pemeriksaan terus, berkali-kali macam-macam pemeriksaan tapi tidak ada hasil. Nah tentu itu memperburuk suasana ya, jadi tidak menguntungkan untuk pasien. Oke. Nah, ini penyebabnya. Kalau penyebabnya dispepsia fungsional, kalau kita bicara dengan ilmiah, ya, itu tentu kalau diteliti dari gangguan yang mengalami gangguan MAH, lalu kita endoskopi, kita lakukan teropong, itu sebenarnya akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya, jadi 70% bahkan lebih itu tidak didapatkan kelainan apa-apa, walaupun diteropong. Artinya secara anatomis itu baik-baik saja, ya lambungnya itu baik-baik saja, ya yang tidak baik itu keluhannya, ya jadi fungsinya yang tidak baik. Sementara yang ada gangguannya atau ada kelainannya seperti ulkus pepticum, seperti ada cancer itu jumlahnya sangat sedikit. Nah oleh karena itu pada pasien-pasien yang ngeluh gangguan MAH, barangkali yang pertama kali kita pikirkan itu yang ada di kanan ya. Jadi apakah dia mengalami dispepsia fungsional? Kecuali ada tanda-tanda lain. Nah, tanda lainnya nanti belakangan saya akan sampaikan. Nah, ini bukti-bukti ya sekedar untuk data meyakinkan para bapak dan para ibu bahwa kalau kita mengeluh dispepsia lalu dilakukan endoskopi itu 56% itu normal hasilnya ya. 56 normal. Ini bukti-bukti dari penelitian ya, yang ditulis di dalam jurnal. Ya, artinya juga kita percaya bahwa memang ini benar adanya seperti itu. Nah, bagaimana kejadian kecemasan dan depresi pada dispepsia? Nah, tadi baru cerita, tetapi kemudian dalam penelitian yang dirilis misalnya tahun 2012 ini sudah lama ya, tapi ini masih valid ya, artinya masih baiklah dimengerti oleh kita. Jadi kejadian gangguan cemas dan depresi itu pada dispepsia fungsional itu sangat tinggi bila dibandingkan kejadian depresi dan cemas pada orang normal. Nah, di sini ada angkanya. Gangguan cemas pada orang yang dispepsia itu didapatkan sebanyak 43,5%. Tadi saya di RSM itu hampir 60-80 ya persen. Ini di dalam jurnal lain 45, jadi cukup banyak. Sedangkan pada orang normal bisa saja ditemukan suatu gangguan cemas, tapi jumlahnya sedikit, hanya 14,5%. Demikian pula depresi pada pasien dispepsia. Itu besar sekali ya, 22%. Jadi kalau ada 10 orang dispepsia, itu kira-kira 2-3 orang itu depresi itu. Mengalami kecemasan. Sementara pada pasien-pasien yang normal tanpa adanya dispepsia, depresi itu juga, angka kejadiannya sedikit ya, 6,5%. Nah ini untuk membuka wawasan saja. Jadi ini adalah penelitian juga dengan memakai beberapa kuesioner ya, beberapa cara tool ya, cara untuk melihat adanya anxietas maupun kualitas hidup. Di sini diperlihatkan bahwa pada dispepsia yang fungsional dibandingkan dispepsia yang organik itu gangguan cemas itu lebih tinggi pada gangguan yang fungsional dibandingkan dengan gangguan organik. Sebaliknya, kualitas hidup orang-orang di spektrum fungsional yang mengalami anxietas jauh lebih rendah dibandingkan kualitas hidup gangguan dispepsia organik yang mengalami anxietas. Ya, jadi kualitas hidup orang itu harus dipertahankan. Ya, kita harus mempertahankan kualitas hidup kita supaya kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa bermasyarakat dengan baik, kita bisa bersosialisasi dengan baik. Jangan bersosialisasi tapi emahnya sakit terus, jadi terganggu terus. Jangan kerja hanya sakit terus, kinerjanya akan menurun. Begitu kira-kira ya. Nah, ini dalam lihat yang sebelah kiri, ini saya ingin menyampaikan penting sekali. Ini penelitian saya pada 2008 dengan kawan-kawan ya, dengan salah satu peserta PPDS. Nah, kualitas hidup orang dispepsia ternyata rendah. Apa yang menimbulkan rendahnya kualitas hidup itu? Salah satunya beberapa faktor. Ya, faktornya antara lain adalah ditemukannya anxietas atau kecemasan, ditemukan depresi. Nah, makin tinggi umur, makin tua umur, bukan makin tinggi ya, makin bertambah umur, itu makin jelek kualitas hidupnya kalau dia mengalami dispepsia.
Perempuan biasanya lebih jelek kalau mengeluh dispepsia dibandingkan laki-laki. Apalagi kalau pasien-pasien yang mengalami keluhan berat, tentu kualitas hidupnya juga akan berat, ya, gitu. Orang yang educated, non-educated atau level education-nya rendah juga mengeluh terlalu banyak, ya. Jadi kualitas hidupnya biasanya kurang baik. Nah, ini hanya ingin menceritakan, ini penelitian di Medan, ya. Jadi makin besar, makin gejala-gejalanya makin berat, makin ansietas dan makin depresi. Atau dibalik, makin depresi dan makin ansietas, makin berat gejala dispepsianya. Gitu ya. Jadi sejalan, makin berat. Nah, bagaimana peranan psikis atau emosi pada dispepsia fungsional ini sebenarnya? Nah, kenapa saya mengatakan ini? Karena biasanya beberapa sejawat masih belum memiliki waktu untuk menilai hal-hal seperti ini. Nah, kebetulan kalau saya dinilai betul, kalau ada penyakit dispepsia yang beginiannya dinilai betul sehingga agar pasien mendapatkan pemahaman lalu mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik. Ya. Kecemasan atau ansietas dan depresi itu berperan, sudah disebutkan tadi, pada terjadinya dispepsia. Jadi orang cemas, orang depresi, salah satu gangguan cemas, salah satu gangguan depresi, emosinya atau pikirannya cemas, atau emosinya depresi, tetapi keluhan-keluhannya biasanya keluhan-keluhan dispepsia. Gitu. Lalu bagaimana dampaknya kepada perjalanan penyakit? Tentu seperti tadi, adanya ansietas dan depresi. Tadi pembuktiannya sudah, ya, beberapa penelitian itu inline, ya, jadi sama, saling mendukung, mempengaruhi perjalanan penyakit. Ya. Ada ansietas, ada depresi, penyakitnya semakin berat, semakin sulit diobati lagi, gitu ya. Lalu ini khas, ada khas pada orang-orang dispepsia yang mengalami gangguan psikis atau mengalami gangguan emosi, baik itu ansietas, baik itu depresi, biasanya sangat mempengaruhi sikap atau biasanya sangat terpengaruhi dalam mencari pengobatan. Nah, inilah sebabnya maka saya tidak heran kalau orang yang demikian itu sering ulang-alik ke dokter. Sering bolak-balik ke dokter, sering mencari pertolongan, sering mengembara kemana-mana tanpa mendapatkan hasil, karena yang mendasarinya yaitu faktor-faktor psikologisnya tidak dikoreksi, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan ulang kepada para ibu dan bapak bahwa sakit mah yang berkepanjangan itu memerlukan pendekatan yang paripurna. Kalau kerennya di bidang kami itu ada istilah psycho, socio, spiritual approach. Jadi pendekatan bio, psiko, sosio, spiritual namanya. Jadi pendekatan yang mengalami gangguan dispepsia tidak cukup hanya dengan memberikan obat, tidak cukup hanya dengan membagikan obat. Nah, pada umumnya secara tidak disadari, sejawat-sejawat, mungkin sejawat sudah GP atau dokter umum, barangkali belum banyak pengalaman, hanya mengobatinya hanya bersifat membagikan obat. Padahal yang penting, ya, demikian pula pasiennya jangan hanya ingin mendapatkan obat, ya. Jadi kalau orang sakit dokter untuk mendapatkan obat, jangan. Nah, tidak akan baik. Ya, jadi jangan hanya ingin mendapatkan obat. Obat sih bisa dibeli oleh siapa saja, tapi kesembuhan itu sulit didapatkan kalau tidak mendapatkan interaksi antara dokter dengan pasien. Maka itu penanganannya harus bio, psycho, sosio, spiritual. Begitu anunya. Kerennya itu dibilangnya begitu, ya. Tapi istilah ini adalah istilah yang sudah populer, umum, baku, ya. Jadi tentu sisi agama, sisi spiritual, sisi psikis, sisi sosial ekonomi, semuanya dipertimbangkan dalam melakukan pengobatan pasien. Ini sekali lagi juga gambar ilmiah, tetapi tidak mengapa, hanya untuk menjelaskan bahwa faktor emosi atau faktor yang proses yang terjadi di otak itu diteruskan ke lambung, ya, bisa menjadi sangat sensitif lambungnya, bisa menjadi reflux, bisa menjadi motilitas kurang, berkurang sehingga kembung-kembung terus, ya, menjadi inflamasi dan sebagainya. Nah, jangan lupa keluhan-keluhan dispepsia itu bisa juga disebabkan oleh adanya yang kuning ini di sini, ya, oleh karena ada intoleran makanan, oleh karena ada pengobatan dengan memakai obat-obatan yang merangsang lambung, atau juga faktor genetik barangkali,
ya. Yang sering dilupakan adalah pasien-pasien setelah infeksi bisa menimbulkan gejala lambung. Nah, ditekankan di sini saya ingin menyampaikan sedikit saja pada Ibu dan Bapak, saat ini kita sudah tidak bisa mengelak dari infeksi yang merebak saat ini, yaitu COVID. Nah, banyak sekali pasien-pasien yang menderita COVID, nah setelah menderita COVID, terus berujung pada tadi sakit mah yang berkepanjangan. Nah, seperti juga bukan hanya COVID-nya, tapi mendengar COVID-nya atau takut akan terjadi COVID juga menimbulkan gejala-gejala mah. Seperti yang tadi pasien pertama yang disampaikan di awal, ya. Nah, jadi kalau secara singkat untuk awam nih ya, untuk awam itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola atau dalam menangani, memahami tentang sakit mah berkepanjangan. Ada 3 hal yang perlu, yaitu lifestyle, ya, cara hidup. Cara hidup itu ya gaya hidup, ya, lebih rileks, lebih senang, lebih gembira, itu lifestyle, ya, lebih adaptif. Nah, tetapi sebaliknya lifestyle yang buruk, ya, adanya ketegangan, kecemasan itu menimbulkan gangguan, karena kecemasan itu mengganggu kepada pergerakan lambung. Kecemasan juga mengganggu kepada sensitivitas daripada lambung. Jadi ada 3 ya, makanan, gaya hidup, dan stres. Nah, 3 ini barangkali yang harus kita kelola sama-sama, kita mengerti sama-sama, sehingga barangkali Bapak Ibu yang kebetulan mengalami sakit mah dan kebetulan juga tolong dicek ya tentang stresnya, tentang dietnya, dan tentang lifestyle-nya. Ya tentu kalau ada pemakaian obat-obatan yang salah ya harus di stop ya, diganti dengan obat-obatan yang lain. Ya, Dokter Salas masih banyak waktunya? Saya ngoceh terus. Masih banyak, dokter. Kita sampai baik. Masih cukup, dok. Masih sampai jam 11, dok. Baik. Nah, mudah-mudahan tidak ngantuk dan mudah-mudahan para ibu dan bapak masih suka mendengarkannya ya. Jadi ini konklusi dari cerita saya tentang brain gut axis, tentang poros otak perut ya. Jadi faktor psikis itu akan diolah di dalam otak, lalu disalurkan ke lambung, ya kan? Nah, faktor psikis ini ternyata mempengaruhi beberapa hal ya. Ini ada disebutkan di situ ya. Jadi asam lambungnya meningkat atau peningkatan asam lambung, kemudian ada inflamasi, peradangan namanya, kemudian ada gangguan pergerakan lambung, kemudian ada lambung yang sensitif, kemudian menurunkan imunitas, ada lagi menimbulkan perubahan sekresi dalam lambung, ya seperti gambar yang tadi ditampilkan di muka ya. Jadi inilah sebetulnya yang menimbulkan gejala-gejala pada lambung yang kalau tidak diperhatikan betul maka tidak akan ada kesembuhan. Nah, pangkalnya yang paling penting selain obat-obatan nanti ini psikisnya itu yang harus dibenerin ya. Begitu kira-kira. Nah, ini ada lagi. Apa sebetulnya efeknya faktor psikososial terhadap keluhan-keluhan lambung? Nah, ini perlu disadari atau perlu dimengerti oleh para ibu dan bapak ya. Jadi di sini saya menyampaikan setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau ada efek faktor psikososial, ada efek-efek psikis, ada faktor psikis, maka efek terhadap lambung itu bukan hanya pada lambung, tapi pasien akan mengeluh bermacam-macam keluhan, seperti pada contoh tadi di depan. Ya, kalau sudah sakit perut, teng ke kepala, lalu pusing, lalu berdebar-debar, lalu berkeringat, lemes dan pingsan. Nah, begitu kira-kira. Nah, itu gara-gara apa ya? Gara-gara itu efek faktor psikisnya sebetulnya yang keluhan macam-macam itu bukan karena lambungnya. Ya. Yang khas adalah keluhannya selalu berpindah-pindah. Ya, keluhannya berpindah-pindah terus. Ya, bukan hanya lambung saja, tapi berpindah-pindah banyak keluhan yang aneh-aneh. Nah, keluhannya selalu muncul dan berhubungan dengan stres psikis tertentu. Ini penting. Ya, jadi banyak pasien mengadakan, "Dok, saya itu sakit mah nih, pekerjaan saya lagi banyak. Sakit mah dok, kalau saya stres. Saya sakit mah dok, baru saja mertua saya atau ibu saya meninggal karena COVID dan sebagainya dan sebagainya." Nah, oleh karena itu faktor psikis itu sangat-sangat perlu diperhatikan ya dan sangat perlu dimengerti. Nah, memahami sih gampang, tapi meyakini yang sulit.
Paham, ibu-ibu yakin saya paham, bapak-bapak juga yakin paham, tapi menjalankannya yang sulit. Nah itu makanya perlu pendampingan dan perlu pengobatan yang seperti tadi ya, harus paripurna. Nah, keluhan menjadi sulit dikontrol seperti tadi disebutkan. Ya, sekali sedikit-sedikit ke UGD, sedikit-sedikit ke UGD. Karena apa? Karena kalau tidak ke UGD, dia merasa ada ancaman terjadinya kematian atau terjadinya penyakit yang buruk. Begitulah rata-rata di dalam benak pasien itu begitu. Nah, kalau pasien-pasien dengan faktor psikososial yang ada, maka gejala cemasnya juga menonjol. Gejala depresinya juga menonjol. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ya, ini adalah kunci dari kesembuhan pasien-pasien yang mengalami gangguan lambung yang berkepanjangan. Jadi harus dilihat ya, harus dilihat alurnya faktornya. Ya, tidak mudah memang, apalagi menjalankannya tidak mudah. Nah, kalau menjalankannya itu nanti para sejawat juga yang lain akan mendapatkan pengalaman yang mirip-mirip. Apalagi kalau sudah sulit, itu akan ada tercetus kata-kata dari pasiennya. Habis sih dokter nggak merasakan. Nah, itu nggak boleh sebetulnya mengatakan begitu ya. Ya memang dokternya tidak merasakan, tapi dokternya sangat memahami, sangat empati terhadap keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh pasien seperti tadi. Gitu ya. Nah, ini agak ilmiah sedikit ya. Jadi sebetulnya tentang sakit mah yang berkepanjangan atau dispepsia fungsional itu di dalam kesepakatan Roma yang terus diupgrade beberapa tahun diupdate. Itu di dalam kesepakatan Roma 4 itu fungsional dispepsia itu ada 2 kelompok. Ya, seperti gambar yang pertama kali disampaikan sama saya. Kenapa saya menyampaikan gambar itu sebenarnya supaya mempermudah dimengerti, ya, supaya mempermudah ditangkap. Jadi ada 2 kelompok gangguan fungsional dispepsia. Yang satu adalah dispepsia yang dengan gejala-gejala begal, kembung, cepat kenyang, ya, kemudian mual, ya, gitu. Nah, ini kira-kira jumlahnya 38%. Bahasa kerennya adalah PDS, Postprandial Distress Syndrome. Jadi sering-seringnya terjadi setelah diisi makanan ya. Begitu seperti ini atau terus-menerus seperti ini. Nah, sebenarnya kan bagian yang lain adalah yang kita sebut dengan EPS. Kerennya nyebutnya adalah Epigastric Pain Syndrome. Jadi keluhannya di epigastrik sini, rasa terbakar, rasa perih, rasa diiris-iris ya pada perut. Ya. Nah, itu namanya epigastric pain syndrome. Rasa terbakar itu di perut ya, sekali lagi. Tetapi sebaliknya kalau ada pasien rasa terbakarnya di dada, pasti bukan EPS. Itu adalah GERD. Nah, jadi GERD itu beda. Kalau GERD nanti gejala-gejalanya itu sendawa, reflux, dan rasa panas di dada, bukan di perut. Kalau cerita tentang sakit mah, itu yang 2 ini yang paling umum. Nah, di antara 2 ini tidak satu-satu tentunya. Ada juga ya orang yang mengalami kedua-dua gejala, namanya overlap. Bahkan yang dua-dua gejala ini jumlahnya juga cukup banyak. Ya. Nah, kenapa gejala mah itu harus dibedakan menjadi 2 seperti ini? Nah, ini berkaitan dengan tata laksana pengobatan dan tata laksana memilih obat. Biarkanlah dokter nanti yang memilih, tapi para pasien atau para ibu dan bapak yang saat ini juga mengikuti webinar, biar memahami, jadi kenapa dokternya memberikan obat yang satu tidak yang lain, dan memberikan obat yang satu tidak yang lain pada penyakit yang lainnya. Karena ini berbeda, efek obatnya juga berbeda, sehingga kalau yang demikian obatnya yang satu, tentu obat yang untuk prokinetik yang memperbaiki motilitas, ini memperbaiki rasa sakit. Nah, kira-kira begitu. Saya juga ingin mempercepat, nanti mungkin supaya diakhiri dengan diskusi yang panjang juga nggak apa-apa ya, Dokter Salas. Saya kira lebih enak nanti diskusinya supaya lebih leluasa. Iya, baik. Nah, para ibu dan bapak sekalian, ini saya menunjukkan satu slide ya, namanya alarm simptom. Nah, harus diwaspadai alarm simptom ini. Alarm simptom adalah gejala-gejala perut, gejala-gejala gangguan perut yang sangat-sangat perlu diperhatikan baik oleh dokternya maupun oleh pasiennya.
Jadi kalau ada gejala-gejala yang alarm seperti ini, yang kita sebut sebagai red flag, bendera merah, atau tanda bahaya, itu pasti bukan dispepsia fungsional. Pasti bukan sakit mah biasa. Itu adalah sakit mah yang memerlukan penanganan yang lebih serius lagi. Begitu kira-kira. Apa alarm simptom itu salah satunya. Kalau kita mendapatkan sakit mah dengan usia yang lebih dari 50 tahun, maka para dokter biasanya lebih berhati-hati menangkap atau menerjemahkan keluhannya. Kalau ada penurunan berat badan yang cepat, ya, yang drastis penurunan berat badannya, harus hati-hati, ya. Apalagi di dua ini, kalau misalnya ditemukan pemeriksaan fisiknya yang mendukung, contohnya misalnya ditemukan benjolan, misalnya ditemukan suatu massa misalnya di perut, itu kan tentu harus hati-hati. Nyerinya sangat hebat, tidak menidurkan, ya, dengan obat apa-apa sakit nyeri belum juga hilang, ya, tetapi harus lihat juga latar belakangnya tentu. Ini yang akan menilai adalah para dokter, ya. Nyeri yang hebat tentu ada nyeri yang hebat yang memang mengarah kepada gangguan yang berat, ya. Muntah yang terus-menerus tidak berhenti-henti, nah itu alarm. Ya, jadi harus dinilai. Lalu ada demam, ada mata kuning juga harus dinilai, ya. Kemudian ada salah satu yang ini umum dikeluhkan dan harus diperhatikan, kalau seseorang mengalami muntah darah atau beraknya hitam, ya, itu hati-hati, pasti bukan sakit mah biasa. Dan itu sakit mah yang kita sebut sebagai dispepsia organik, ya, yang harus mendapatkan tata laksana yang berbeda tentunya. Walaupun ya, pada pasien-pasien yang mengalami sakit yang berat ini tidak berarti menghilangkan fungsi psikologis. Tidak berarti bahwa orang yang sakit berat itu fungsi psikologisnya harus diabaikan. Tidak, ya. Jadi fungsi psikologis atau gangguan psikosomatiknya tetap saja dipertimbangkan. Baik pasien itu mengalami dispepsia fungsional maupun dispepsia yang organik. Karena dua-duanya kalau tidak diobati sangat memperberat penyakitnya, ya, sangat memperburuk gejala-gejalanya. Nah, bagaimana tata laksananya? Tentu tata laksana itu saya bagi dua, tentu tata laksana yang boleh atau yang bisa dilakukan mandiri atau oleh pasien sendiri atau oleh ibu dan bapak, tetapi ada tentu tata laksana yang dilakukan oleh dokter. Tetapi tata laksana semuanya itu prinsipnya harus pendekatan yang holistik, pendekatan yang paripurna, tidak sepotong-sepotong, tidak asal-asalan saja, tidak hanya memberikan obat saja, tetapi harus holistik. Apa itu holistik? Yaitu beberapa nih yang holistik itu harus memberikan diet yang betul, mengatur diet yang betul. Nah, ini tentu bisa mandiri, ya, diet, mengatur diet, mengatur makanan bisa mandiri. Kemudian pemberian obat-obatan. Banyak obat-obatan beberapa golongan yang bisa menghilangkan gejala-gejala lambung. Saya kira ini bagian dokternya, ya. Biar saja nanti dokternya yang akan memberikan dengan asal diagnosisnya tepat dan obatnya sesuai indikasi. Lalu harus diberikan obat-obat anti cemas maupun antidepresi. Karena dari beberapa penelitian, saya tidak sampaikan hasil penelitiannya karena nanti terlalu panjang, ya. Obat anti-ansitas, anti cemas dan antidepresi itu sangat-sangat membantu pasien dengan keluhan lambung, ya. Oleh karena itu jangan lupa nanti nggak usah nanya sama dokternya minta, tapi dokternya akan mempertimbangkan. Kalau dokternya memahami, maka obat anti cemas dan antidepresa sesuai indikasi yang tepat tentu akan diberikan. Ya. Yang berikutnya tentu harus ada konseling, harus ada psikoterapi. Lebih-lebih kalau yang perlu itu namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Terapi kognitif itu terapi yang melibatkan pasiennya, bukan hanya cerita dokternya saja. Karena setelah diceritakan dokternya memberi arahan. Nah, harus dilakukan oleh pasiennya. Kalau pasiennya tidak melakukan, ya nggak akan bisa sembuh, ya. Kalau diajarin nyetir, lalu tidak menyetir, maka tidak akan bisa nyupir, gitu ya kira-kira. Jadi psikoterapi dan konseling itu menjadi penting. Dan ini dilakukan baik oleh dokternya atau menerima konseling lalu melaksanakan hasil konselingnya dengan baik. Nah, yang paling penting lagi ini adalah modifikasi gaya hidup. Nah, jadi mengobati mah yang berkepanjangan itu sekali lagi memang tidak selalu sederhana. Apalagi kalau sudah menyangkut modifikasi gaya hidup. Karena modifikasi gaya hidup itu akan bisa berjalan kalau orangnya ada niatan, ya, terbuka mata hatinya,
memahami lalu meyakini apa yang terjadi pada dirinya. Nah, bukan hanya sekedar apa yang bisa disampaikan oleh dokternya. Jadi sekali lagi, modifikasi gaya hidup itu adalah sangat penting dan harus dilakukan oleh pasiennya. Ya, diet juga penting. Tentu modifikasi gaya hidup itu yang sudah disampaikan tadi, ya, ini akan merupakan bagian dari 3 serangkai pengobatan. 3 serangkai pengobatan itu yang tadi diceritakan. Kalau mau gaya hidupnya jelek ya diperbaiki. Kalau dietnya jelek ya dietnya diperbaiki. Kalau otaknya jelek atau pikirannya buruk, ya emosinya buruk, stresnya ada, ya stresnya diperbaiki. Nah, jadi 3 serangkai inilah yang akan membaiki. Plus tadi mengurangi obat-obatan yang merangsang lambung. Karena ini juga sangat berpengaruh pada terjadinya dispepsia, terjadinya MAH. Ya, saya akan menyampaikan sedikit saja ya bahwa stres itu bisa menimbulkan tadi ya imun aktivasinya berubah, kemudian dorongan sensitivitasnya berubah, kemudian delegasi empatinya berubah, antusiasnya berubah. Jadi kalau ingin tidak ada yang sebelah sini, maka stresnya yang harus dibenerin. Ya, jadi barangkali ini bisa dibawa ke rumah nih oleh ini lifestyle, diet, dan pengelolaan stres gitu ya. Nah, ini apa diet yang bisa dikerjakan? Ya tentu mengenali dan menghindari makanan dan minuman serta obat-obatan yang mencetuskan gejala. Kalau orangnya bisa niteni obat-obatan dan gejala, otomatis dihindari saja. Ya, masih banyak obat itu makanan dan minuman yang baik tentunya ya yang bisa dipilih untuk kesehatan kita. Diet yang rendah lemak itu bermanfaat ternyata ya, diet rendah lemak itu ternyata memperbaiki dan membantu mempercepat pengosongan lambung. Nah, kalau lemak terlalu banyak menjadi kembung, menjadi mual, menjadi enek, sehingga pengosongan lambungnya juga menjadi kurang. Ya. Hindari merokok, alkohol, obat-obat yang meditatif itu sangat membantu tentunya. Ya, dan ini saya kira termasuk gaya hidup juga ya. Nah, rekreasi dan relaksasi merupakan bagian dari pengobatan sakit MAH. Ya, banyak sekali pasien-pasien yang melaporkan dan tentu dirasakan juga para ibu sama bapak. Ya, sakit MAH akan hilang kalau lagi shopping di mall. Ya. Sakit MAH akan hilang kalau dibawa rekreasi misalnya. Sakit MAH hilang kalau mendapatkan rezeki nomplok misalnya. Nah, itu semua adalah gaya hidup yang memang harus dipelihara selagi misalnya ibu-ibu juga sedang mengalami MAH. Nah, pola hidup sehat itu seperti tadi ya, menghindari rokok dan sebagainya. Pola hidup sehat itu well-being ya, jadi apa namanya, bergembira, berbahagia ya, pola hidup sehat itu, lalu hindari stres. Saya kira ini tata laksana mandiri yang bisa dikerjakan oleh Bapak dan Ibu sekalian, lalu kawan-kawan dan kerabat, sahabat-sahabat Rumah Sakit Permata ya, dengan melakukan ini, gejala MAH-nya setidaknya berkurang. Tentu saja fungsi dokternya tetap masih ada ya, karena obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit yang sempurna tentu harus diberikan. Ya, obat-obatannya kasihkan aja ke dokternya ya, apa anti cemas, apa anti depresi, obat lain, apa ada obat MAH dan sebagainya bisa nanti dipilihkan oleh dokternya ya. Nah, bagaimana psikoterapi? Psikoterapi itu dikerjakan oleh dokternya untuk membuat pemahaman yang baik tentang penyakit ini. Ya. Jadi saya rumusnya selalu memberikan pemahaman dulu sebelum melakukan apa-apa. Orang tanpa paham, tanpa mengerti, tidak mungkin melakukan sesuatu yang benar, tidak mungkin melakukan sesuatu yang baik. Yaitu dengan re-edukasi namanya. Re-edukasi itu melurus-luruskan, melakukan edukasi atau penjelasan ya. Re-edukasi itu memberikan penjelasan supaya yang salah itu dikoreksi kepada yang benar, melakukan koreksi yang salah supaya jadi benar. Nah, lalu mendukung psikoterapis suportif, artinya termasuk memberikan penjelasan, jangan yang menakut-nakutin pasien penjelasannya. Ya, belum apa-apa. Ini nih saya mensitir pasien-pasien yang datang ke saya ya, berpuluh-puluh pasien yang datang. Jadi boro-boro psikoterapi diberikan oleh beberapa, tapi tidak semuanya ya, oleh beberapa kebetulan misalnya sejawat yang secara spontan misalnya, oh ini lambungnya luka, oh ini ada luka di lambung, oh ini sarafnya kurang beres dan sebagainya. Nah itu pasien dengan begitu saya bukan jadi baik ya, bukan pasien menjadi baik.
pasiennya akan meminta pertolongan yang lain. Pasti pasiennya akan kelabakan kalau dibilang begitu. Dan bukannya mendapatkan pengobatan yang baik, tetapi inilah yang kita sebut sebagai menderita penyakit yang bertambah karena iatrogenik. Iatrogenik itu penyakit yang disakitkan oleh dokternya. Jadi dokternya itu diharapkan, apalagi kalau saya bicara di mana-mana, di hadapan para dokter, itu selalu saya menyampaikan, tolong para dokter itu tidak membuat iatrogenik. Jadi dokter itu harus menyembuhkan, jangan menyakitkan, ya, secara tidak terasa tentunya. Nah, banyak hal yang seperti itu. Oh, ini jantungnya besar, oh jantungnya bengkak. Nah, itu diterima oleh pasien itu akan menjadi berbeda, ya, dibandingkan dengan memberikan penjelasan yang apa adanya, jelas. Ya, kalau tidak ada gejala apa-apa, orangnya gemuk dan sebagainya, besar-besar sedikit, ya nggak usah disebutkan bahwa itu jantungnya besar. Kalau emahnya itu ringan-ringan, kemudian jelas bahwa berhubungan dengan makanan, dan sampaikan saja. Ini adalah keluhan-keluhan yang berhubungan dengan A, dengan B, dengan makanan atau dengan proses emosional. Jangan sebelum apa-apa, oh ini lambungnya luka. Wah, udah kalau pas dokternya sudah mengatakan seperti itu, umumnya pasiennya menjadi tidak sembuh ya pasiennya. Tadi sebagian sudah saya sampaikan bahwa psikoterapi perilaku ini memang sulit, harus secara terstruktur sebetulnya. Harus dimiliki modalitas ini, dimiliki oleh orang yang memahami atau yang mempelajari. CBT itu cognitive behavioral therapy, itu ada yang sederhana, ada yang terstruktur, dan ini adalah kompetensi seorang dokter tentunya ya. Karena CBT adalah modalitas terapi yang harus benar dilakukannya, bukan hanya sekedar, apalagi tadi menakut-nakuti, menerangkan saja. Ya, di luar itu nanti kita teruskan dengan tanya jawab supaya lebih. Di luar itu saya selalu menekankan bahwa terapi spiritual itu adalah penting. Arti terapi spiritual adalah coba kita bawa, atau bukan cuma kita, coba Bapak memahami betul bahwa ada yang mengatur, ada yang memelihara kita, yaitu yang di atas, ya. Jadi ada kekuatan spiritual yang dapat menghilangkan semua keluhan-keluhan. Nah, tentu saja terapi spiritual ini dilakukan kalau secara mandiri tentunya harus sudah mengerti semua. Jangan hanya terapi spiritual tapi belum apa-apa. Karena hasilnya juga akan tidak bermanfaat. Contoh, ya misalnya, udah Bapak ini diri saja nggak ada apa-apa, nah pasiennya sudah dikir. Orang udah sembahyang, pasiennya udah meditasi segala macam, sudah apa nanti sudah melakukan ibadah macam-macam, tapi tetap aja tidak akan sembuh. Karena apa? Karena tidak mengerti hal-hal yang sudah diterangkan di depan tadi. Ya, jadi yang mengerti itu bahwa pengertian yang utama adalah bahwa sakit mah yang berkepanjangan itu prosesnya, mekanismenya adalah mekanisme terganggunya sinyal dari otak ke perut. Nah, gitu intinya. Nah, nanti setelah itu mengerti semua, lalu baru kita serahkan. Ya, baru Bapak Ibu menyerahkannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan meminta pertolongan ya. Jadi itu selalu bisobri wasoleh ya. Kalau dalam bahasa agama saya itu bisobri wasoleh. Jadi bukan bisolah wasobri, bukan. Ya, dengan ikhtiar lalu berdoa. Ya, bukan berdoa dulu tidak tanpa ikhtiar. Itu kira-kira anunya, apa itu lebih jelasnya. Barangkali nanti akan ada banyak pertanyaan, Dr. Salas. Saya sangat senang. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan baik dan bisa dipahami oleh para ibu dan bapak yang mengikuti. Ini sebagai penutup ya, jadi dispepsia fungsional atau sakit mah yang berkepanjangan itu sering bertumpang tindih dengan gangguan psikosomatik. Sangat lugas sekali, saya sudah menyampaikan tadi banyak sekali contohnya ya. Jadi kalau dua-duanya tidak diobati ya tentu tidak baik. Oleh karena itu pengobatannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh atau pendekatan paripurna. Saya sering mengatakan pengobatannya adalah pengobatan dengan O. O-nya dua. O yang pertama obat, O yang kedua adalah omong-omong. Tapi omong-omongnya bukan soal semen ya, dan bukan soal minyak goreng. Omong-omongnya adalah omong-omong yang bermanfaat ya. Jadi O. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan, Dr. Salas ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap atau bisa diterima dengan baik. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, akhir daripada
presentasi saya itu, saya ingin menyampaikan ini loh Dokter Salas, karena saya orang Rumah Sakit Permata Pamulang nih. Jadi Rumah Sakit Permata Pamulang itu punya mars ya, yang kalimatnya seperti ini. Nah, izinkan saya menyampaikan yang referennya saja ya. Mula-mula saya kesehatan harus kita jaga dan sebagainya. Tapi di referennya yang baik nih. Bila sakit segera obati, kami siap melayani. Bapak Ibu akan kami undang ke Rumah Sakit Permata Pamulang. Bila sakit segera obati, kami siap melayani. Bapak Ibu akan kami undang ke Rumah Sakit Permata Pamulang. Terima kasih atas sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Mujadid yang sudah memberikan kita pencerahan dan sangat-sangat membantu pemahaman kita mengenai proses ataupun pengobatan yang harus secara holistik mengenai penyakit mah yang berkepanjangan ini. Ini Dok, banyak sekali Dok yang antusias ingin bertanya Dok. Silahkan. Ya, Selama ini waktu masih ada saya siap. Izin Dok. Mungkin dari anunya dulu di share screen-nya ditutup dulu tutup dulu ya. Ya, boleh. Ya. Di sini Dok ada karena memang dari Ibu Purwanti. Ya, halo Ibu Purwanti, ini berizin bertanya dengan gejala seperti apa bagi penderita sakit mah harus segera membatalkan puasa Dok karena terkait akan puasa. Bolehkah penderita mah berbuka dengan ubi-ubian yang katanya mengandung gas dan apa saja yang memicu timbulnya mah? Ya, baik. Dokter Salam langsung dijawab ya. Ya, Dok. Langsung saya jawab. Baik, ya, itu pertanyaan yang ketiga, saya kira sudah dijelaskan panjang lebar tadi ya pada pencerahannya. Ya. Apa yang menimbulkan mah? Ya sudah 3 saja tadi ya. Pola hidup, makanan, atau stres. Ya, kira-kira gitulah, biar gampang aja menjawabnya. Nah, tetapi pertanyaan yang pertama ya, kapan saya harus membatalkan puasa gitu ya? Iya, betul Dok. Kapan harus berbuka? Ya tentu sebenarnya ini nanti jawabannya akan merempet panjang nih Dokter Salas kepada bagaimana sebetulnya orang mah bisa berpuasa gitu ya. Kalau dari penjelasan tadi ya kita akan tahu bahwa Dokter Salas sebetulnya mah itu atau orang berpuasa itu sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Intinya sih begitu. Kalau puasa itu yang diukur adalah kemampuan. Ya. Kalau orang itu tidak mampu, itu ada solusi. Ada solusi, apalagi kalau sakit. Tapi yang nggak boleh itu nyakit. Kalau nyakit nggak boleh. Saya pura-pura sakit mah, jadi saya nggak mau puasa. Itu yang nggak boleh. Ya. Nanti akan ada. Jadi yang nggak boleh itu nyakit. Kalau sakit, kemudian terpaksa harus membatalkan, itu tidak mengapa. Kan solusinya ada. Nanti bisa dikodo, bisa dibayar. Atau orang yang tua sekali yang tidak memungkinkan puasa, paman kana maridon atau ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, dan ada juga kalau tidak fidyah ya. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun, kan begitu ya Dokter Salas ya. Jadi kalau yang tidak bisa berpuasa berikutnya fidyah. Begitu. Nah, itu silakan. Jadi nanti kalau tidak kuat, merasa tidak kuat dan ada penyakit, tentu boleh silakan membatalkan puasanya. Itu kalau merasa tidak kuat. Nah, mungkin kalau pasien ini kebetulan sakit mah berkepanjangan belum menerima penjelasan dari kita, nanti kita akan sampaikan penjelasannya supaya bisa berpuasa gitu kan. Gitu. Nah, kemudian tentang ubi-ubian. Ubi-ubian sebenarnya sih boleh-boleh saja dalam jumlah yang sedikit ya. Kalau terlalu banyak ya tentu tidak boleh. Ya, waktu ubi-ubian kalau sedikit ya nggak apa-apa, boleh aja. Ya, sekali lagi sakit mah berkepanjangan malah akan sangat berkurang keluhannya pada saat di bawah puasa. Nah, ini kembali nanti Dokter Salas. Ya. Kalau kita memahami yang 3 tadi, maka kita akan mendapat kesimpulan, oh sebetulnya puasa itu akan lebih baik bagi orang-orang yang sakit mah, gitulah kira-kira. Baik.
Baik dok, selanjutnya dok, ini masih dengan Ibu Purwanti yang sama. Apakah konsumsi obat MAH yang berkepanjangan ini aman dok? Masih aman? Dan bagaimana mencegah ketergantungan obat MAH? Iya. Baik. Nah ini, pertanyaannya. Baik dokter Salas. Jadi ini pertanyaan bagus sekali ya, bagus sekali. Sebetulnya tadi sebenarnya terjawab ya oleh dokter, oleh ceramahnya dokter tadi sebetulnya. Jadi sebagusnya jangan mengkonsumsi obat-obat MAH yang harus berkepanjangan. Ya, kalau penyebabnya bukan sakit MAH. Jadi sakit MAH juga ada batasan waktu sebetulnya mengobati sakit MAH itu. Ya, tidak berkepanjangan, tapi nanti ada yang disebut on demand. On demand itu di mana perlu, karena memperbaiki gejala dengan obat itu akan lebih cepat dibandingkan memperbaiki atau mengoreksi pikiran-pikiran yang kelirunya, itu agak alot. Jadi sebaiknya tidak berkepanjangan terus-menerus, tapi ada indikasi, sesuai indikasi itu akan diberikan oleh dokter. Gitu. Tetapi sakit MAH tentu dikoreksinya bukan hanya dengan obat MAH. Ya, nanti dicoba untuk mengatur dietnya, lalu dicoba untuk melakukan perbaikan pola hidupnya, gitu. Baik, baik dok. Selanjutnya dok, dari Ibu Indah Fauziah, ya dokter yang terhormat, ini saya baru pertama kali menderita asam lambung dan itu sakitnya luar biasa kalau sedang kambuh. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah satu, bagaimana tips agar saya bisa menjalankan ibadah puasa dengan aman dok? Yang kedua, apakah saya harus mengkonsumsi obat sebelum makan sahur dan akan berbuka puasa? Atas jawaban dokter saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Salas. Ini bagus-bagus ya pertanyaannya ya, aplikatif dan apa itu memang demikian yang banyak dikeluhkan di tempat praktek juga. Populer jadi di masyarakat, pertama, dok. Betul. Nah. Bagaimana tips agar saya bisa menjalankan ibadah puasa? Pertama ya, gitu. Atau tadi penyebab dulu ya? Pertanyaan. Kalau nggak salah, apa penyebab? Ya, dia punya sakit lambung, sakitnya luar biasa. Tips agar jalan puasanya aman. Betul. Baik, saya coba jawab yang lebih sederhana ya. Jadi begini, tentu kita harus mencari tadi penyebab. Ya, jadi mencari penyebab itu atau memahami penyebab itu akan jauh lebih baik dibandingkan hanya menyampaikan keluhan. Nah, tetapi kadang-kadang beberapa pasien dan beberapa orang itu tidak ingin atau sulit mengerti penyebab. Jadi yang ada itu hanya yang dirasakan saja. Nah, biasanya yang demikian itu, mohon maaf Dokter Salas, kami atau saya akan menelusuri penyebab itu di depan meja praktek saya kan. Nah, itu sebaiknya memang ibu bisa mengerti penyebab. Itu yang pertama. Nah, karena dengan penyebab itu maka kita akan melihat atau mengelola penyebabnya. Katakanlah apakah 3 lagi tadi. Apakah penyebabnya berkaitan dengan pikiran? Apakah penyebabnya berkaitan dengan makanan? Apa penyebabnya berkaitan dengan obat-obatan barangkali yang diminum, obat-obat lain. Nah, kemudian yang kedua, apakah rasa sakit itu kemudian diikuti oleh gejala-gejala alarm atau tidak? Nah, kalau tidak diikuti gejala alarm, sementara kita akan menyimpulkan bahwa keluhan ini adalah fungsional. Kalau keluhan itu fungsional, ibu jangan terlalu banyak memikirkan terlalu berat sakitnya. Gitu. Insya Allah tadi ya, selama 5 tahun pengawasan 50% mengono-ngono wae, 50% mengono-ngono wae itu artinya tidak memburuk ya. Nah, kemudian tadi apa tipsnya apa? Satu lagi, dok. Apakah saya harus konsumsi obat sebelum sahur dan setelah puasa? Oh, baik. Nah, untuk keluhan yang baru saja dikeluhkan atau keluhannya sangat mengganggu, tidak ada salahnya dipersilahkan untuk meminum obat sebelum buka maupun sebelum sahur. Tidak ada masalahnya, tidak ada masalah. Tapi tentu tidak obat itu satu-satunya yang akan membantu ya. Sekali lagi tadi puasanya harus niat dengan baik. Ya, puasanya dalam keadaan penyerahan. Puasanya dengan rileks. Puasanya jangan merasa beban dan terpaksa saya harus puasa. Nah, kalau yang 3 tadi ini ada, insya Allah obatnya akan ditunda, itu tidak akan
Ya, tidak akan diminum. Cukup hanya dengan tadi aja. Saya berniat puasa dengan baik. Oh, lambung saya kuat, lambung saya juga. Nah, tapi tentu ada baiknya kalau berobat dulu ya, Dokter Salas ya. Berobat dulu, lalu kita ukur sampai sejauh mana keluhan-keluhan Ibu. Kira-kira begitu. Iya, Dok. Selanjutnya, Dok, dari Pak Yahya Abdullah. Jadi, apakah dengan berpuasa terjadi regenerasi sel pada dinding lambung yang sedang luka atau adanya radang di lambung menjadi sembuh, Dok, jika dikosongkan lambungnya ketika puasa? Dan manajemen stres menjadi normal kembali kah, Dok? Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya Dokter Salas ya. Kalau kaitannya dengan dispepsia fungsional, kita sudah tahu bahwa dispepsia fungsional itu yang salah adalah kerja lambung. Kerja lambung atau keasaman terlalu tinggi gitu ya, atau motilitasnya yang berkurang atau sensitivitasnya yang berlebih. Nah, jadi tentu barangnya sih baik-baik aja Pak ya kalau dispepsia fungsional. Tetapi bisa saja ada namanya gastritis ringan ya pada seorang yang mengeluh dispepsia fungsional. Itu gastritis ringan masih terkelompok. Ya. Dengan berpuasa justru dari penelitian-penelitian yang dikerjakan di luar maupun di kita, itu ternyata justru ada perbaikan. Ya, ada perbaikan, tapi tentu yang ya saya harus mengatakan tentu yang tadi ya, yang gejala ringan, gejala tidak. Ya kalau ulkus, kemudian apa namanya itu tumor gitu ya. Mohon maaf ya, kalau yang begini barangkali saya boleh mengatakan ya tidak sembuh lah dengan puasa ya. Kira-kira harus dengan pemberikan obat-obatan yang jelas, dengan diagnosis yang lebih tepat. Konteks pembicaraan kita adalah lebih banyak kepada bagaimana orang itu tidak mau berpuasa atau merasa tidak sanggup puasa pada saat emosinya tidak siap untuk itu, gitu lah kira-kira. Gitu ya, Pak Salas. Jadi betul bahwa gangguan lambung akan diperbaiki dengan puasa, asal puasanya benar, dengan relaksasi yang benar. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Kemudian dari rumah sakit nih, Dok, ya, ada yang bertanya dari tim finance rumah sakit. Jadi, apakah penyakit MAH ini merupakan penyakit keturunan, Dok? Gitu ya. Dan bagaimana cara mengetahui secara dini kalau kita mempunyai penyakit MAH? Ya. Kedua, apakah konsumsi obat MAH secara terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan obat? Gitu. Insya Allah kalau ini tidak diturunkan kan, kalau yang itu ya, Dok. Tapi yang penting itu Dokter Herli menurunkan THR-nya, nah itu sembuh nanti. Jadi bukan diturunkan, tapi berperan. Ya, ada beberapa faktor genetik itu berperan, tapi tidak diturunkan. Ya, berperannya, berkontribusinya pada apa? Pada behavior. Ya, kalau orang dengan behavior dari atasnya begitu, dari bapaknya, dari ibunya mempunyai karakter pencemas, karakter apa namanya tuh pendendam, karakter mudah marah, karakter kesesalan, ya tentu saja MAH-nya akan segera terjadi. Tapi insya Allah kalau ini dari finance ya diturunkan aja itu anunya finance-nya nanti jadi pasti tidak akan sakit itu. Ya, itu yang pertama. Jadi keturunan itu bukan diturunkan, bukan herediter, ingat ya, tapi berkontribusi kepada munculnya penyakit. Tadi kan udah disebut ya, faktor genetik itu berkontribusi menimbulkan perilaku yang salah ya, perilaku pencemas dan sebagainya yang akan memudahkan terjadinya sakit MAH. Tadi yang kedua apa, Dok, Pak Salas? Yang kedua, apakah konsumsi obat MAH secara terus-menerus menimbulkan ketergantungan obat, Dok? Ya. Ya, ketergantungan itu sebetulnya adanya pada setting pikiran deh, Pak Salas. Ya, kalau penjelasan saya tadi ditangkap, sebetulnya tidak akan menjadi ketergantungan apabila dokternya yang memberikan. Yang menjadi ketergantungan itu sebenarnya istilah ketergantungan itu adalah orang yang memakai tanpa ada petunjuk, lalu merasa itu benar, kemudian dijalankan terus, ya. Jadi kalau tidak ada itu maka saya tidak baik. Nah, itu kalau untung hanya obat MAH, Dokter Salas. Nah, itu tidak jadi itu ketergantungannya sebetulnya mungkin juga bukan ketergantungan yang baik kalau gitu ya. Tapi ada ketergantungan yang benar-benar ketergantungan itu kalau ada unsur abuser.
Abuser, penyalahguna. Nah, biasanya Penyalahguna. ketergantungan itu ada pada orang yang memakai obat-obatan psikotropik, ya, tanpa diagnosis, tanpa indikasi penyakit, tanpa pengawasan dokter, tanpa diresepkan, dia memakai sendiri, pemakaiannya juga keliru. Nah, itu ketergantungan adanya di situ. Nah, mudah-mudahan para ibu dan bapak yang bertanya tadi, ya, tidak menjadi kebergantungan hanya karena merasa bahwa kalau tidak minum saya sakit. Nah, kan saya bilang dari tadi, ya, semua kalau faktor penyebabnya itu diketahui, maka si obat simptomatik itu akan segera harus ditunda, segera tidak diperlukan lagi, gitu ya. Itu kira-kira. Iya dok, terima kasih penjelasannya dok. Selanjutnya dok, dari Ibu Siti Asfani, kadang-kadang secara tiba-tiba leher saya seperti tercekik, dengan cepat saya minum obat mah, nggak berapa lama hilang. Apa itu juga termasuk dispepsia, dokter? Jadi kemana-mana saya pergi selalu bawa obat mah, dok. Baik, waduh ini sangat bagus. Ini pertanyaannya nilainya tinggi nih ya. Nilainya tinggi karena ini saya harus menjelaskan sebaik-baiknya pada pasien yang seperti ini. Jadi begini, kalau tentu rasa tercekik itu, ya, itu bukan bagian dari gejala mah. Tidak ada kan dari tadi penjelasan dokter yang menjelaskan bahwa sakit mah itu keluhannya adalah tercekik. Ya, nggak ada dari tadi. Gejala mah itu yang 10 tadi itu. Ya tolong dibaca lagi atau diangkat. Nah, kenapa orang menjadi merasa ada keluhan seperti tercekik? Nah, itu adalah keluhan vegetatif. Atau gampangnya itu keluhan ketegangan. Nah, keluhan ketegangan emosional yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan, salah satu gejalanya adalah merasa tercekik, seperti mau ada serangan jantung. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi sebenarnya rasa tercekiknya oleh pasien ini dianggap, atau oleh ibu barangkali ibu merasa nanti saya akan terjadi apa-apa nih kalau rasa tercekik ini tidak segera dianukan. Nah, minum aja obat mah. Nah, apa yang memperbaiki? Itu efek placebo namanya. Efek placebo itu efek karena ibu merasa tenang dengan minum obat mah. Jadi hilang rasa sakitnya. Padahal yang menyembuhkan rasa tercekiknya bukan obat mah. Ya, sepanjang saya belajar berpuluh-puluh tahun itu nggak ada obat mah yang membuat hilang rasa tercekik gitu. Yang membuat hilang rasa tercekik itu kalau misalnya saja obat antieksitas. Misalnya obat ya, atau obat dalam kaitan panik ya, atau obat-obat anti panik, gitu, itu akan hilang. Ya, baik, jadi tentu saja kalau tercekik itu benar-benar karena sakit jantung, yang tentu gejalanya akan berbeda, tidak seperti ini. Masa sakit jantung dikasih obat mah terus baik ya kan, tentu pasti bukan sakit jantung ya. Nah, pastilah itu harap diyakinkan sama yang bertanya. Jadi kalau pasien kalau sakit itu sakit tercekik memakai obat mah lalu baik, pasti itu bukan sakit jantung lah intinya. Tapi bukan juga sakit mah gitu loh, dokter Salas. Nah, inilah yang makanya saya ini menarik sekali ini pertanyaannya dan baik. Dan ini pertanyaan yang sangat baik menurut saya. Pertanyaan praktis yang sering terjadi di tempat praktek atau di lapangan. Ya, jadi ibu mendapatkan ketegangan atau kecemasan yang berlebih akan adanya sesuatu yang buruk di hadapannya. Jadi menggambarkan sesuatu keadaan yang buruk, timbullah gejala-gejala seperti itu. Begitu dokter Salas. Jadi nanti ibu relax aja. Iya, relax. Jadi obat mah di situ bisa jadi placebo sebenarnya dok ya? Iya betul sekali. Jadi istilah placebo itu kalau dalam bahasa awamnya, kalau kita kan mengerti placebo itu efek yang diberikan oleh obat yang bukan karena zat aktif obat itu gitu. Itu placebo. Jadi itu namanya ada efek menenangkan obat itu istilahnya. Ya, seperti merasa tenang gitu, merasa nyaman. Saya sudah terbantu dengan nanti mah saya baik. Sebetulnya tercekiknya bukan mah. Bukan mah, baik dok. Baik dok. Selanjutnya dok, ini dari Ulfi Ifat Faiha. Dokter izin tanya jika mah kambuh, mungkin ya, mah kambuh, apakah migrain juga ikut ya? Karena mungkin kemungkinan pasien ini punya sakit migrain. Ya, yang tadi dokter Salas. Yang tadi kembali lagi ke penjelasan tadi yang panjang itu barangkali kita
kan tadi panjang barangkali menangkapnya. Sekarang diperjelas lagi. Itulah sebabnya orang dengan gangguan psikosomatik atau orang dengan suasana emosional yang tidak lega, kalau sakit mah itu disertai keluhan-keluhan lain. Yang saya bilang kalau sudah sakit teng ke kepala, baru kepalanya seperti apa, perut goyang-goyang, badannya seperti mau pingsan, oyong kalau berjalan, lalu lemas, lalu saya betul-betul seperti mau pingsan. Nah, itu semuanya adalah gejala-gejala vegetatifnya. Gejala-gejala yang menyertai rasa takutnya. Nah, sebetulnya gejala mahnya itu 10 aja. Yang tadi, itu gejala mahnya. Tetapi gejala itu akan disertai, akan diikuti oleh gejala-gejala lain yang justru gejala-gejala lain itulah yang akan memperburuk suasana pasiennya. Dan kami sangat mengerti itu. Kami di lapangan sangat mengerti bahwa Dokter Salas kalau ada yang begitu-begitu tuh, nah suster saya udah pinter itu. Suster saya kan udah keluhannya kemana-mana, itu udah ketawa-ketawa aja tuh suster saya tuh. Gitu. Nah, jadi artinya sekali lagi, mohon tidak mengumpatkan, tidak menutup-nutup, gitulah gampangnya. Iya, mohon para pasien itu tidak menutup-nutup apa yang ada di lubuk hatinya, nah itu atau yang ada di pikirannya, sehingga dokternya bisa membaca ke belakang. Iya. Begitu. Jadi pasien harus curcol sebenarnya dok ya, para dokternya. Baik dok. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Yulita Sari. Jadi, pagi Dokter Mujadid yang baik hati, dokter. Amin. Terima kasih. Saya pasien gangguan lambung dengan psikosomatik. Sudah 2 kali gangguan psikosomatik itu timbul. Gangguan lambung pun sudah lama saya alami. Pertanyaan saya, apakah tindakan endoskopi diperlukan pada pasien yang sudah lama menderita gangguan lambung? Atau, ya itu dok. Baik. Bagus pertanyaannya. Jadi tentu ada 2 langkah ya Dokter Salas. Langkah pertama kita memastikan apakah gangguan ini hanya fungsional. Nah, kalau gangguan fungsional pada tahap awal, gangguan fungsional itu endoskopi menjadi prioritas kedua. Bukan tidak perlu ya, saya katakan prioritas kedua. Karena kita tahu dari data, dari hasil penelitian, dari semua rangkuman penelitian menunjukkan bahwa 70% gangguan lambung itu disebabkan oleh fungsional, tidak didapatkan kelainan. Tapi sisanya memang didapatkan. Memang sulitnya antara yang ada kelainan dengan tidak kelainan itu tumpang tindih, gejalanya sama-sama saja seperti itu. Tetapi ada petunjuk yang bisa dipakai pegangan, Bu, yaitu alarm simptom. Selama alarm simptom memang tidak ada, kita boleh sementara menganggap bahwa itu adalah fungsional. Tapi kalau sudah berkali-kali makan obatnya tidak sembuh, kemudian sekarang endoskopi memang perlu. Endoskopi itu dibolehkan atau ada indikasi bagi pasien-pasien yang tidak sembuh-sembuh. Artinya endoskopi itu untuk memprove bahwa benar-benar pasien ini fungsional atau pasien ada ditemukan hal lain. Betul. Tetapi tentu saja Dokter Salas, kalau 100 orang mengeluhkan dispepsia atau mungkin sakit mah tanpa adanya alarm simptom, semuanya di endoskopi pada awal-awal, nanti kasihan yang endoskopi repot itu. Dan kasihan juga kantong-kantongnya daripada pasien-pasien, kan harus cost efektif. Harus cost efektif namanya ya. Cost efektif itu hemat dan terarah gitu ya gitu. Jadi bukan berarti tidak perlu, jadi boleh kalau sudah ada indikasi nanti kita akan memintakan endoskopi. Baik, dok. Yang pasti harus sesuai dengan instruksi atau saran dari dokter dulu ya dok ya. Betul sekali. Jadi yang penting itu nanti evaluasi Pak dokternya. Apakah ini memang segera harus melakukan tindakan atau memberikan suatu pemahaman yang baik sehingga akan melakukan tindakan yang baik, artinya merubah cara berobat yang baik gitu. Ya, baik dok. Terima kasih. Dok, ada 2 penanya yang mirip-mirip pertanyaannya ini dari Ibu Ita dan Ibu Melda sebenarnya. Apakah sakit mah atau dan GERD itu bisa sembuh dok, sembuh total? Ya begini. Jadi kalau disebut sembuh itu
adalah full recovery ya. Disebut sembuh itu kalau sudah tidak ada gejala apa-apa dalam beberapa waktu tertentu disebut sembuh. Ya bisa sembuh, tetapi kebetulan kalau yang fungsional itu kambuhan. Ya. Nah, sembuhnya sih bisa sembuh. Masa penyembuhan ada, masa jeda tidak ada keluhan juga ada. Tetapi dilalahnya atau sayangnya penyakit-penyakit fungsional itu sering ulang kali kambuh. Nah, untuk menjaga kekambuhan itulah sebetulnya melakukan pengobatan dan berobat secara baik. Ya. Nah, karena sesungguhnya yang disebut sembuh itu kan katakanlah tidak ada bekasnya gitu ya. Nah, ini persoalannya adalah fungsi lambung. Fungsi lambung itu kalau barangnya sih baik-baik aja, dia mengalami sesuatu keluhan karena fungsinya kemudian berubah menjadi tidak baik. Dan berubah menjadi tidak baiknya dipicu oleh tadi brain gut axis, oleh karena perintah yang salah dari sistem saraf otak atau dari pengalaman emosional. Nah, karena ada pengalaman emosional yang tidak betul, maka terjadi kumat-kumat lagi. Nah, barang-barangnya sih di lambungnya sih baik-baik aja misalnya. Nah, oleh karena itu approach-nya yang paling baik. Jadi sembuh sempurna itu ya jangan jadi cemas, jangan jadi depresi, jangan banyak urusan gitu lah, happy-happy saja gitu, makanan teratur, gaya hidup teratur, nah itu pasti sembuh lah. Baik, Dok. Gitu. Ya, Dok, kita masih ada waktu 2 menit lagi lah kurang lebih. Oh, silakan, 10 menit saya masih siap. Siap, Dok. Ini, Dok, dari Bapak Aditya Firly. Jadi, apakah sakit lambung boleh berbuka atau sahur dengan memakan kurma saja, Dok? Atau mungkin perlu asupan konsumsi obat bagi yang punya sakit mah? Ya, yang kedua sudah dijawab tadi ya pada pertanyaan awal. Jadi pada waktu-waktu tertentu, walau dianggap perlu, itu on demand namanya, itu boleh mengkonsumsi obat mah. Ya, tapi untuk masa panjang ya tentu tidak dianjurkan. Nah, kemudian kemampuan berpuasa dari seseorang itu kembali lagi dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Ada yang dengan 1 korma cukup, ada yang harus 7 kormanya, ada yang harus makan banyak dulu, ada yang makannya cukup sedikit, itu nanti individual sebetulnya. Tapi jawaban untuk pertanyaan ini ya boleh, masa nggak boleh? Boleh hanya 1 korma, terus minum, terus puasa sepanjang ada kekuatan, bisa kuat. Karena kan puasa juga perlu energi juga sebetulnya. Ya. Kalau 1 korma untuk seseorang bisa dianggap cukup, tapi untuk orang lain mungkin juga bisa tidak dianggap cukup. Jadi tidak bisa di-generalisir, udah cukup 1 korma aja, nggak bisa juga. Tapi bahwa 1 korma memberikan manfaat untuk puasa dan buka juga memperoleh 1 korma, itu betul ya, tidak ditolak. Betul, silakan, nggak masalah. Ya, terima kasih, Dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok, dari Pak Fadli Darain. Ini agak medis nih, Dok. Jadi dia punya hasil endoskopi tanggal 4 Maret, Dok, 2022, di mana hasilnya kesimpulannya itu ada mukosa vaster hiperemis, kemudian mukosanya tertutup, sebagian mukosanya tertutup lendir bui, kemudian bulbus dan second part duodenumnya hiperemis. Obat sudah dikonsumsi sebulan, tapi perubahan belum signifikan, Dok. Gaya hidup juga sudah dikontrol. Apa yang bisa saya jalani selanjutnya? Baik, tentu kata akhirnya sih ya kontrol ya. Kata akhirnya harus dievaluasi ya. Kontrol. Ya, Dok, ya. Baik Pak, itu adalah hasil endoskopi yang sebenarnya dalam range yang dianggap masih normal. Kalau gastritis ringan, hanya ada buih-buih saja, itu secara endoskopi sebetulnya masih dalam kategori dalam batas normal. Tetapi fungsi lambung itu tidak hanya bisa dilihat dari anatomi seperti itu. Fungsi lambung itu bisa berkurang. Kemudian asam juga tidak bisa dinilai secara utuh oleh endoskopi. Ya, itu harusnya dengan pemeriksaan yang canggih ya, pemeriksaan impedan namanya ya, tapi itu sangat canggih. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah minum obat sampai 1 bulan belum sembuh juga, ya tadi kembalikan lagi Pak, dikembalikan lagi bahwa tata laksananya
barangkali masih belum lengkap, ya barangkali masih belum lengkap. Salah satunya adalah karena konseling itu, membuka mata hati itu harus berdiskusi, ya tidak bisa mengatur saja gitu. Nanti ada beberapa hal yang krusial yang simpulnya hanya akan ditemukan oleh dokter nanti. Karena ada simpulnya nanti yang harus diurai. Nah, simpulnya itu biasanya ketemunya pada saat pertemuan. Jadi kalau misalnya Pak siapa nih masih juga dengan obat-obatan itu belum sembuh, gaya hidup juga sudah, nah, nanti lebih dalam lagi kita telusuri, kita dalami, pasti ada sesuatu hal yang perlu kita betulkan. Salah satunya bahwa keadaan cemas maupun keadaan depresi itu kadang-kadang tidak bisa didiagnosis oleh sendiri. Tidak bisa didiagnosis sendiri kecuali mata hatinya terbuka lebar-lebar. Ya, kadang-kadang tidak dirasakan, kadang-kadang juga seperti berjalan seperti biasa padahal ada dan sebagainya. Nanti itu dalam wawancara khusus di hadapan dokternya akan bisa terungkap, ya. Begitu Pak Anu. Jadi artinya ada sesuatu yang harus dinilai kembali supaya pengobatannya menjadi baik. Itu barangkali Pak Salas. Ya. Baik dokter, karena pertanyaan sebenarnya masih beberapa banyak dok, ya, karena tapi kita berhubung dengan waktu, ya sudah di penghujung dan kita masih ada beberapa sesi tambahan mengenai pemberian hadiah dok. Mungkin sesi tanya jawab kita tutup sampai di sini. Terima kasih Dr. Mujadid dan kepada para peserta yang sudah bertanya. Jadi sini sebelum saya tutup, saya mencoba merangkum ya bahwa yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Mujadid bahwa sekitar 40-50% dokter itu menerima pasien-pasien yang datang ke rumah sakit atau ke tempat prakteknya dengan keluhan dispepsia. Gitu ya. Jadi seringnya mah itu berulang-ulang dan berkepanjangan. Lalu tadi Dr. Mujadid sudah menjelaskan ada 2 jenis macam, ya. Yang jenis pertama biasanya pasien datang dengan sakit perut, mual, sakit kepala, berdebar-debar dan lemas. Ada yang jenis kedua kembung, sering sendawa, rasa asam di tenggorokan dan mudah kenyang, gitu ya. Dan ini memang sakit mah yang berkepanjangan berhubungan dengan brain gut axis. Tadi Dr. Mujadid sudah menjelaskan mengenai dispepsia itu ada yang fungsional dan organik. Yang kita jelaskan pada webinar ini adalah yang fungsional. Ya. Fungsional ini banyak terkait selain tadi ya dengan kecemasan dan depresi. Ya, pengobatan sakit mah yang berkepanjangan ini harus holistik ya. Yang tadi sudah disebutkan bio, psycho, socio, spiritual approach ya. Dan membedakannya dengan yang organik itu biasanya organik ada alarm simptom. Tadi ya sudah dijelaskan, usianya lebih dari 50, berat badannya turun cepat, ada nyeri hebat, muntah terus-menerus, ada demam, mata kuning, dan perdarahan saluran cerna. Gitu. Nah, pengobatannya untuk yang dispepsia itu ada 3 serangkai. Tadi Dr. Mujadid sudah menjelaskan, ada dietnya, ada faktor psikisnya atau stresnya, dan lifestyle atau obat-obatannya. Dan ada kata-kata yang bagus dari tadi, ada our bowel is mirror of our emotion, but gut is mini brain, gitu ya. Mungkin itu rangkuman dari saya ya selama webinar kali ini. Ya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Mujadid yang dan mudah untuk diterima dok pemahamannya dan mudah-mudahan menjadi berkah ilmu buat dokter amal jariah dokter juga. Sehat selalu dokter. Ya. Amin. Baik, amin. Bapak Ibu, terima kasih Dr. Mujadid. Baik. Terima kasih dokter. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan keluar dulu ya, karena kita akan ada sesi pembagian hadiah ya kepada 3 orang pemenang yang tadi sudah saya janjikan bahwa akan mendapatkan voucher masing-masing 100.000 ya untuk 3 orang pemenang ya. Ini saya coba mengundi secara acak saja ya. Menggunakan spin the wheel ya, mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak ya, karena pada saat saya sebutkan namanya keluar harap
absen gitu ya, hadir atau hadir di kolom chat. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Muncul nggak? Oh, di share screen. Ya, ya. Saya share screen. Ya, apakah sudah terlihat nih Bapak Ibu? Belum. Layar? Belum. Belum ya? Sudah. Oh, sudah. Ya. Ini saya mulai untuk yang mendapat voucher pertama ya. Bismillah. Nice. Selamat kepada Bapak Agus Wiwit Samyadi. Apakah ada Bapak Agus? Ya. Oke. Siap. Selanjutnya datanya sudah ada ya. Nanti kita hubungi yang bersangkutan. Apakah ada Bapak Agus? Agus Wiwit Samyadi? Oh, tidak ada ya. Putar lagi. Oke. Kita batalkan ya. Hadir. Nggak ada, Dok, nggak ada. Lagi cuti kayaknya. Putar lagi. Putar Ya. terus. Oh, hadir ada Bapak Agus. Ya, selamat. Pak Raus masuk ya, Pak Agus. Itu ngol. Ya, pemenang kedua pada Mas Gusti Ayu Agung Yoga Pratiwi. Apakah ada? Ada. Ada, Dokter. Ya. Ini namanya. Ini baru Nanti panitia akan menghubungi bagi pemenang. Kemudian yang ketiga, Pak Yuli. Mainan tuh. ya, selamat kepada Bapak W. Jatmiko. Oke. Ada ya Pak Jatmiko? Ada ya Pak. Nanti kita dari panitia akan menghubungi Pak Jatmiko. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Kita sudah mendapatkan 3 pemenang. Nanti panitia akan menghubungi kepada para pemenang ya. Pada selesai acara webinar pada kali ini. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, sudah sampai jam 11. Terima kasih banyak kepada para peserta yang hadir webinar, kepada para panitia, kepada sponsor dan kepada narasumber dan semua ya, karena sudah menyimak sampai dengan akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapat dan kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Terakhir saya ingin berpantun ya. Jadi di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Semua audisi yang kami hormati, terima kasih menyimak webinar ini. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beri alpukat. Demikian webinar kita, semoga bisa bermanfaat. Bapak Ibu, kita izin dokumentasi untuk foto ya. Boleh mungkin kalau yang berkenan untuk membuka videonya. Ya, Mas Angga boleh, sudah difoto Mas Angga. Ya, monitor Mas Angga. Ya, Dok. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. Ya. Satu.
Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih banyak. Kami ucapkan, saya selaku mewakili dari panitia dan selaku moderator pada webinar kali ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga kita bisa kembali bertemu pada acara webinar series selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Haza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Mujadid. Terima kasih Dr. Mujadid. Dr. Mujadid. Sama-sama Bu Heli. Terima kasih Dr. Salas. Terima kasih Salas. Ya, Pak Satyo, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih hadiahnya. Ya, Terima terima kasih kehadirannya. Terima kasih Dokter Mujadid. Ya, terima kasih sama-sama dokter. Heri. Selamat siang. Selamat siang. Ya, anak-anak saya dapat Selalu sehat. dapat hadiah itu Ibu Yoga ya. Izin live ya, Dok. Izin live ya, Dok. Selesai ya. Ya, Dokter. Terima kasih. Ya,